27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM. Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya. Bukan nangkap balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia. It's a good morning. 96.9 FM. All day. 96.9. All night. 96.9. The best music. 96.9 El Koga Radio Bali. Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia. Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di Pasar Uang Jakarta. Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kekerasan kembali terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Polisi kembali menggerebek. It's a good morning. 96.9 FM. Di Bali. Selamat pagi El Koga. Halo, sudah ada Griselia di sini. Dan Yuda semua di El Koga Facebook. Sampai jam 9 nanti. Ini radioku, bukan. Ini radioku, bukan. Ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Kenapa kalian berkelahi? Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C. Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9 Aci ya? Radio apa nih? Ini El Koga Radio Bali. Akhiri bulan Juli ini dengan menghabiskan weekend. Di Sabtu ini mungkin boleh El Koga sudah mulai merencanakan hari ini mau kemana, ya kan? Betul. Karena melihat juga sunset akhir-akhir ini juga cakep El Koga. Wih, bener banget. Cakep seperti saya dong. Iya. Semoga jadi nggak jadi malam dong. Tapi cakepan sunset di Indonesia apa Bang? Informasi-informasi baru. Betul sekali. Ya, Betul. pagi-pagi daripada bingung harus ngapain, mungkin boleh direncanakan nanti sore kemana, tapi sambil hari ini siap-siap mungkin bersih-bersih rumah atau mau me time dulu sambil dengerin El Koga Radio Bali, karena tentunya 2 jam ke depan pasti Grace dan Yuda nemenin Anda dengan informasi yang tadi sudah dibilang. Pertama, di jam pertama aja udah hadirnya informasi terhangat. Bener. Yes. Karena kita punya berita-berita dari Hadian Umum Nusa Bali. Cek yang Beras ya dengan obrolan asik kita yaitu El Kogatra. Betul banget. El Kogatra ini akan kita bahas nanti di jam 8 sampai jam 9. Jadi tetap stay tune El Koga bersama dengan Yuda Suma dan juga Griselia. sambil dengerin lagu-lagu asik dari El Koga Radio Bali. Sampai jam berapa? Jam 9. Music in the morning. 96.9 El Koga Radio Bali. It's a good morning. 96.9 FM. 96.9 El Koga. Setuju. Tentunya berita ini kita langsung hadirkan El Koga dari Harian Umum Nusa Bali yang tentunya terbit untuk edisi hari Sabtu 20 Juli 2024. Kalau kita sudah pegang ya lembaran pertamanya aja, kolom headline-nya ini udah berita-berita yang terfaktual, terupdate juga El Koga. Salah satunya yang akan guys bacakan adalah mengenai helikopter yang jatuh terlilit tali layangan. Ini sudah viral juga, sudah banyak kita lihat video amatirnya yang bersebaran di sosial media. Tapi lengkapnya bagaimana? Nah, ya kan kita akan ketahui ya Alpagers. Jadi untuk berita tersebut ini tentunya sudah dikupas oleh Harian Umum Nusa Bali, di mana memang sudah kita ketahui sebuah helikopter terjatuh di sekitar tebing pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
Pukul 14.33 waktu Indonesia bagian tengah, Jumat 19 Juli kemarin, Alkagers, di mana dalam video amatir yang berada di media sosial, helikopter berwarna putih bertuliskan PKWSP Bell 505 ini terjatuh di antara bebatuan dengan baling-baling yang terlilit tali, ya. Bahkan dalam video tersebut kita bisa lihat ataupun dengar bahwa ada teriakan please help my husband. Nah, ini salah satu teriakan dari penumpang yang menumpangi helikopter tersebut, Alkagers. Dan memang beberapa dugaan menyebutkan bahwa helikopter ini mungkin terbangnya terlalu rendah ataupun memang sudah di kecepatan ataupun di ketinggian tepat, tapi memang sayangnya terlilit tali layangan, ya. Walaupun begitu, Alkagers, kabar baiknya adalah tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Jadi baik penumpang, pilot ini hanya mengalami luka-luka, dan warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut sangat cepat sekali, Alkagers, langsung memberikan pertolongan pertama sebelum tim penyelamat datang, ya. Jadi memang warga sekitar ini menunjukkan respon cepat dengan menolong para korban yang terluka. Di mana kita tahu bahwa kasus ini pun masih ditelusuri lebih dalam lagi, Alkagers, untuk bisa menjadi data sendiri bagi tim penyelamat untuk mereka bisa tahu penyebab sebenarnya, lalu juga apa yang sekiranya bisa diberikan solusi, ya, supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan tentunya dari kejadian ini bisa dipastikan bahwa baik penumpang ataupun pilot helikopter ini dalam keadaan selamat walaupun luka ringan, ya, Alkagers, di mana dalam helikopter tersebut mengangkut 4 orang pada kejadian kemarin, yaitu ada 5 orang. Jadi ada 4 penumpang dan 1 pilot, terdiri dari 2 warga negara asing Australia dan ada 2 warga negara Indonesia yang tentunya mungkin lagi jalan-jalan di Bali, terus mau mencoba gimana sih menikmati tempat wisata Bali menggunakan helikopter. Nah, sebenarnya nggak salah juga, ya, Alkagers, yang main layangan juga nggak salah sebenarnya. Betul. Tapi namanya musibah, ya, mungkin itu masih akan ditelusuri lebih dalam dari ketinggian helikopter kah, atau memang kelalaian dari masyarakat yang bermain layangan yang mungkin juga tidak tahu bahwa akan terjadi hal seperti itu. Benar banget. Setidaknya kita bisa syukuri bahwa tidak ada korban jiwa, dan semoga kedepannya nanti kalau ada wisata baru seperti misalkan menaiki helikopter dan segala macam ini untuk menikmati pariwisata di Bali, itu ada regulasi yang jelas juga. Betul. Ya, untuk keselamatan semua pihak sih sebenarnya. Yes. Benar. Terima kasih atas informasi. Yes. Kemudian ada juga nih berita yang menyenangkan nih. Apa itu? Ketika kita bergulat dengan masalah sampah, ini ada nih anak-anak SD 6 Sekawati diedukasi memilih sampah, Alkagers. Wah, keren, ya. Jadi siswa kelas SD 6 Sekawati, siswa kelas 1-nya itu diajak memilih sampah pada hari Kamis kemarin, ya. Jadi sekolah menghadirkan praktisi lingkungan dari Yayasan Bali Bangga Bersama, dan kepala sekolah juga mengatakan edukasi memilah sampah ini konsisten dilakukan setiap saat, sebab setahun sebelumnya sekolah selalu kelimpungan mengatasi masalah sampah yang tercampur. Nah, melalui komite sudah membuat akhirnya 2 tebel modern yang menampung sampah organik. Selanjutnya bersama dengan organisasi Bali Bangga Bersama ini, sampah anorganik dibagi menjadi 5 kategori yang diangkut ke pengepul. Hanya sampah residu yang dibuang ke TPA Temesi. Diakui sampah sekolah sebelumnya tercampur dan berserakan. Kalau jika telah diangkut, sampah juga sering dikoyak anjing liar. Untuk mengawasi pemilihan sampah ini, sekolah melibatkan siswa kelas 6 juga. Jadi siswa kelas 6 saat jam istirahat, mereka akan mengawasi adik kelasnya untuk membuang sampah apakah sudah benar atau belum. Yang belum diingatkan untuk buang sampah pada tempatnya. Jadi sampah anorganik dibedakan menjadi 5 tong sampah. Di antaranya ada plastik, kemasan botol, kertas, residu, dan rongsokan. Nah, jadi kebiasaan memilah sampah ini pun sangat disyukuri, karena sejak Mei 2024 lalu pemerintah Kabupaten Gianyar menerapkan kebijakan pemilahan sampah yang terjadwal. Jadi semoga ini bisa menjadi kebiasaan yang terus berjalan, ya, Alkagers, ya. Karena kalau kita tahu kebiasaan itu tidak dibuat dengan cepat, tapi harus dari sejak dini nih. Betul, berproses. Konsisten dulu minimal, Alkagers, ya. Benar. Jadi kalau anak SD aja bisa seperti ini, masa kita yang dewasa tidak bisa? Ya, harus jadi contoh dong. Baik, terima kasih Yuda untuk berita yang sangat mengingatkan kita, ya, untuk kita bisa terbiasa dan membiasakan diri terhadap hal-hal kecil. Karena tentunya hal-hal kecil itu sudah diajarkan sejak kita kecil juga. Benar. Iya. Jadi ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kalau dulu kita tidak
mendapatkan pengajaran memilah tentang sampah, kemudian menjaga lingkungan, sekarang masih tidak terlambat untuk belajar lagi kok. Betul, ya betul. Itu dia guys berita-berita yang kita bisa hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga menambah informasi, inspirasi Anda juga untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Tetap berhati-hati dan tetap selalu waspada, ya. Tentunya kita masih punya informasi-informasi lainnya. Jadi pastikan Anda boleh stay tune terus di 96,9 FM karena sampai jam 9 nanti masih akan ditemenin sama Grisalia dan Yuda semua. It's a good morning. 96.9 FM. More music, more fun. 96.9 FM El Koga Radio Bali. 96.9 El Koga Radio Bali. Kalau cinta menggoda di hari Sabtu adalah sebuah topik yang selalu kita lakukan ya. Kenapa tuh? Hari Sabtu itu kan waktunya kita ketemu dengan yang tersayang. Iya. Atau ketemu teman-teman, berjalan-jalan kemana-mana, atau mungkin bertemu teman baru. Betul. Tapi nggak kalah menggoda kalau kita ketemu sama orang-orang yang tersayang tuh kita bagikan di sosial media nggak sih, Yud? Betul. Ya kan. Jadi bukan untuk ini sih ya kayak narsisme atau apa ya, tapi kadang sosial media itu bisa kita posting, kita share sesuatu video, foto, itu menjadi arsip tersendiri buat kita. Benar, ya benar kan? banget ya. Dan di sosial media itu kayaknya dunia tuh sudah ada di sana semua ya. Semua hal yang kita lakukan kita bisa posting di sosial media. Betul. Kemudian kita bisa menjadi terkenal karena sosial media. Betul sekali. Makanya ini hati-hati banget Elkogir sama apa yang Anda share di sosial media. Ibaratnya kalau kayak salah satu aplikasi adalah TikTok ya, kita nggak pernah tahu kapan video kita FYP. Betul. Ya kan, video iseng-iseng ditonton langsung ribuan jutaan. Berarti se-impact itu ternyata video kita. Bener banget. Kan? Dan di sini juga kita bisa belajar dari satu kejadian nih, Gris. Kenapa? Jadi beberapa hari lalu itu ada seorang yang terkenal di sosial media. Dia bilangnya bikin konten ini. Oke. Dan dibikin konten ini dia mengajak ngobrol dengan seorang wisatawan. Kan asik ya, ngobrol dengan wisatawan pakai bahasa Inggris. Kayak gitu pikirannya kan? Oh iya benar. Tetapi yang akhirnya terlihat di konten itu adalah sesuatu yang menurut saya, wah ini tidak pantas sih. Kenapa? Jadi dari obrolan itu terkesan melecehkan. Kemudian yang membuat kita wow itu adalah ketika direspon dengan komentar-komentar dari netizen yang lain, dia merasa tidak bersalah. Wah, I see. Katakan bahwa itu, kalau mau pansos tak gitu caranya, lawan saya dah. Wah, dia seperti itu sih. Sayang banget ya, satu salah. Tapi si pemilik konten tuh merasa kayak gak ada yang perlu dipermasalahkan gitu ya. Kayak bahasa-bahasa just konten. Ini cuma konten. Katanya ini adalah karya katanya. Aduh, tapi sayang banget. Di konten itu kita bisa lihat bahwa dari pengucapan, dari gestur itu sama sekali bukan hal yang positif. Betul. Ya. Walaupun dibilang katanya saya juga sudah gini kok meminta izin dari yang bersangkutan itu. Tapi tetap aja itu menjadi sebuah ciri-ciri yang ditonton orang ya. Betul. Jadi cerminan diri juga dan ini kan bisa berdampak pada mungkin orang-orang yang sudah bisa memfilter konten tersebut, that's okay. Tapi kalau dilihat oleh anak kecil dan mereka mencari tahu, mereka mencoba mencari informasi di orang yang salah, betul. Ya kan, mau disalahkan siapa? Betul. Kalau dibilang itu dari orang tua, dari latar belakang, dari pendidikan, tapi dari sosial media ternyata se-impactnya sebesar itu juga loh. Betul ya kan? sekali. Jadi konten-konten kreator ataupun yang melabeli dirinya sebagai selebgram, sebagai orang yang berpengaruh, influencer, ya mungkin juga sudah melabeli dirinya, itulah sederhananya konten kreator ya. Betul. Itu hati-hati sekali Alkogers dengan 15 detik video yang Anda buat, satu kata yang keluar dari lidah Anda itu mempengaruhi sekali untuk orang-orang yang menikmati, mengkonsumsi konten Anda. Wah, jadi kita ingin mendapatkan respon dari Alkogers sih. Betul. Ketika misalkan Alkogers membuat konten, sebaiknya konten seperti apa ya bagusnya? Yes. Dan sebagai penikmat konten, Anda lebih suka nih scroll aja konten gimana yang sebenarnya baik, atau bagi Alkogers sendiri yang kayak pernah menemukan nih konten yang sepertinya ini gak layak
banyak nih ke publish gitu ya. Betul. Boleh share aja, udah sangat open sekali bagi Anda yang mau gabungan ya, mau berkeluh kesah tentang aduh dunia digital, sosial media itu sekarang seperti ini, boleh ya kita saling mengadu nasib ya di Alkoga FM, atau juga bisa di Facebook kita di Elang Wasagagana. Dan bisa juga lewat WhatsApp di 0812361569. Ya tentunya masih kita tungguin sampai jam 9 nanti Alkager. Tentunya stay tune terus di 96,9 FM karena tentunya masih ada Griselia dan Yurak Suma. The Amazing FM Alkoga Radio Bali. More music, more fun. 96.9 FM Alkoga Radio Bali.